wabarakatuh. Saya bersama teman-teman saya dari kelompok PLP 1. Saat ini saya sedang bersama Kepala Madrasah Aliyah Negeri 6 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Iya, Bapak mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri. Nama Bapak siapa dan mungkin Bapak sudah berapa lama menjadi kepala madrasah di Mat 6 ini, Pak? Ya, baik. Nama saya Hasan Yeubun. Saya mulai bertugas selaku Kepala Man 6 itu mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai sekarang. Berapa nih Mat 6 didirikan nih? Kalau Man 6 itu dalam sejarahnya itu dia merupakan kelas jauh atau filial dari Man 2. Man 2 yang di Ciracas, Jalan Pengantin Ali. Kemudian tahun 1991 itu mulai dinegrikan, berdiri sendiri, di SK-kan oleh Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta menjadi Man 6 Jakarta. Terus Man 6 itu sekarang punya kelas jauh di Cibubur atau kampus B di Jalan Tarumajaya, Cibubur. Mungkin dari Mat 6 sendiri kan pastinya punya visi dan misi ya, Pak. Mungkin visi dan misi di Madrasah Aliyah ini apa gitu, Pak? Iya, visi dan misi madrasah itu pada intinya ada 3. 1, visi imtak, ilmu pengetahuan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah visi akhlakul karimah. Dan yang ketiga adalah visi tentang lingkungan hidup. Selanjutnya Pak, karakteristik umum sekolah Man 6 ini seperti apa ya Pak? Ya, karakteristik madrasah itu pertama karakteristik keagamaan. Dia karena madrasah, jadi karakteristik keagamaan itu harus menonjol. Baik itu peserta didik, siswa, guru, TU, atau stakeholder atau orang tua. Contohnya kira-kira kalau ada orang tua yang di rumah atau di masyarakat tidak memakai jilbab, tapi ketika datang di sekolah mengambil rapor anaknya harus berjilbab. Karakteristik keislaman. Yang kedua, karakteristik kebangsaan, ya, nasional. Tetap kita menselaraskan antara pendidikan agama dan kebangsaan. Jadi nilai-nilai kebangsaan juga harus diberikan sebagai bagian daripada cinta tanah air, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah karakteristik kebudayaan dan peradaban. Kalau bahasa agamanya saqafah wal hadharah, peradaban Islam, ya, peradaban adat istiadat. Maka di madrasah itu ada macam-macam tarian, ya, ada budaya, ya kan, seperti itu ya. Ada tarian sama, karakteristik budaya gitu kan. Seperti itu. Jadi ada 3 karakteristik gitu ya. Keagamaan, nasional, dan budaya. Selanjutnya Pak, untuk kegiatan seremonial rutin seperti rapat dan upacara itu di mana masih dilakukan atau tidak Pak? Mungkin kalau sebelum pandemik memang sering dilakukan ya Pak. Mungkin saat ini pandemik ini itu bagaimana Pak? Ya, kalau rapat itu sering kita lakukan sebelum pandemik itu rapat tatap muka ya. Tapi setelah pandemik ini tetap rapat, cuma kita Zoom ya, Zoom meeting. Kita Zoom karena kegiatan belajar mengajar tetap jalan ya. Itu tetap kita harus koordinasi dengan guru-guru, rapat. Karena ada informasi yang harus perlu kita sampaikan, kita melalui Zoom meeting. Jadi rapat tetap volumenya
malah cenderung lebih banyak ketika pandemi ini. Kalau kita Zoom kan lebih enak ya. Iya. Lalu Pak, untuk kurikulum yang digunakan MAN 6 itu apa ya Pak? Ya, kalau di madrasah itu kurikulumnya itu 200%. 100% dari kurikulum Diknas. Ya, Iya. ya kan tahu kan? Iya. Diknas itu kurikulum nasional itu yang ada di SMA seluruhnya kita terapkan di madrasah. Iya. Ya kan? Iya. Mulai bahasa Indonesia, kalau IPA, fisika, kimia, biologi, IPS, ekonomi, Mata geografi, ya. Terus itu 100% dari Diknas. Nah, boleh dikurangi itu. Kemudian 100%-nya lagi dari Kementerian Agama, yaitu ada Quran hadis, ada fikih, sejarah kebudayaan Islam, akidah akhlak, bahasa Arab. Jadi kita madrasah itu 200% kurikulum. Iya. Jadi yang didapat di SMA itu juga didapat di madrasah. Iya. Tapi yang didapat di madrasah belum tentu di SMA. itu. Untuk keefektifan kurikulum tersebut di pandemi dan sebelum pandemi itu bagaimana Pak? Ya, karena pandemi ini maka seluruh materi pelajaran itu disampaikan dengan Zoom. Dengan terbatasan waktu, maka diambil hanya materi inti. Dan materi inti itu sudah didesain oleh pusat, jadi guru-guru tinggal mendownload, mengambil, kemudian dipakai e-learning, anak-anak tinggal membuka. Jadi guru hanya tinggal memandu aja, tapi materi-materi inti aja. Nah, tidak semua materi pelajaran itu dimasukkan dalam Zoom karena terbatasan waktu. Ada beberapa pelajaran yang sifatnya tugas-tugas mandiri ya, nanti seperti olahraga, keterampilan segala macam. Tapi pelajaran-pelajaran lain diambil materi-materi intinya dan itu sudah ada dari pusat, sudah ada, tinggal di download oleh guru kemudian dibagikan ke anak-anak. Jadi kelihatan lebih ringan belajarnya, tapi tidak semua materi yang disampaikan ketika anak-anak Zoom di masa pandemi ini. Selanjutnya, apa saja pembiasaan positif yang ada di MAN 6 ini? Lalu, apakah pembiasaan positif ini tetap berjalan selama PJJ, Pak? Iya, pembiasaan pagi itu biasanya kan dari dulu ya, itu madrasah ciri khas itu, bahkan di SMA, SMP juga sekarang itu. Pagi anak-anak wudhu, sholat duha, baca Quran tetap. Jadi di Zoom tetap. Tetap. Hanya pembedanya hanya ini Lewat lewat tetap. Zoom ya Pak. Karena dikontrol langsung oleh kelasnya. Iya. Ya, tetap gitu. Tetap berjalan. Tetap berjalan. Kemudian, Kecuali ada yang kalau malas sengaja ya. Iya. Ya. Iya Tapi benar tetap Pak. program itu ada tetap. Iya. iya. Karena tidak boleh karena sholat dan baca Quran tidak boleh karena saya ada waktu luang. Justru di tengah waktu sempit kita harus bisa sholat dan bisa baca Quran kan gitu. Saat ini kami sudah berada dengan Bapak guru geografi di Madrasah Aliyah Negeri 6, betul Pak? Iya, betul. Sebelumnya perkenalkan dulu gitu Bapak, namanya siapa? Nama saya Aris Mulyono. Oh, dengan Bapak Aris Mulyono. Iya. Sudah dari tahun berapa Bapak ini sudah mengajar di MAN 6 ini Pak? MAN 6 itu tahun 2016 ya. Berarti berapa tahun tuh? Dari tahun 2016. 5 tahun ya di sini. Oh, sudah 5 tahun ya di berarti MAN 6. teman di MAN 6 ini. Pak Aris kan udah 5 tahun nih Pak Bapak mengajar di sini. Pasti Bapak tahu dong karakteristik siswa-siswi di MAN 6 ini tuh yang Bapak temui itu bagaimana aja? Kan ada 2 kampus nih ya Pak, Ya. sama saya. Ya, kalau kampus A ini kebanyakan anak Jakarta ya, anak daerah Iya, sini nih. betul. Condet, Keramat Jati ya, sebagian orang Pondok Gede, domisili. Kalau di Cibubur itu anak kampus A, kampus B itu rata-rata tinggalnya di Depok, itu batasan Depok. Secara ekonomi lebih baik di kampus A, kampus B karena Cibubur itu orang tuanya rata-rata berpendidikan. Kalau kampus A itu banyak anak-anak pedagang, anak yang kerja di induk, Iya, iya benar. kayak pegawai kerja-kerja lepas, banyak yang
beda antara kampus A dan B. Itu mempengaruhi pola, ya istilahnya kalau ada kegiatan-kegiatan lebih mudah di kampus B. Anak-anaknya lebih mampu secara ekonomi. Secara umum sih, secara umum ya. Tapi kalau secara kualitas tidak berbeda jauh juga sebenarnya. Selanjutnya Pak, biasanya Bapak menggunakan metode belajar apa untuk pembelajaran sehari-hari? Ya kalau kita masih banyak konvensional, tapi kan kalau biasanya kan ada banyak metode kan sebenarnya, ada diskusi ceramah dan sebagainya ya. Sampai eh, pengamatan observasi juga pernah juga, tapi kan misalnya cari kamu jumlah penduduk di RT kamu, di RW, suruh ke kantor RW cari data gitu. Observasi, jadi ke lapangan juga. Itu pelajaran pribadi individu ya, pelajaran antroposfer ke RT ke RW, nyari jumlah penduduk laki dan perempuan, terus ngitung jumlah seks rasio, dependensi area dependensi, sampai hitung jumlah penduduk sesuai dengan usia misalnya dari situ. Kalau pandemi begini sama juga, nggak jauh beda, cuman kan banyak kan kalau pandemi kan berarti banyak kan ceramah atau lewat tugas-tugas di Zoom ya, di meeting. Lebih bagus ketemu sebenarnya belajar. Akhirnya Kendalanya atau permasalahan yang biasa terjadi dalam pembelajaran? pelajaran ini memang anak itu kan beda-beda. Ada yang rajin, ada yang malas ya. Iya, benar. Dimanapun sih, kampus A, kampus B, kampus C lah apa namanya. Tergantung gurunya juga. Gurunya gantung muridnya. Kalau gurunya juga nggak menuntut anaknya, anak-anak juga tidak akan berusaha mengumpulkan atau menyelesaikan tugas. Kalau gurunya nggak menuntut, kalau gurunya tegas, disiplin, diberikan tujuan pembelajarannya apa, terus penilaiannya seperti apa, itu pasti anak kan mau mengumpulkan. Kalau tujuannya apa, dapat nilai apa kan gitu ya. Saya tadi ke Pak RT minta data, tanda tangan RT, stempel RT, itu buat apaan? Buat dapat nilai apa? Terus tujuannya buat apa? Kalau dia tahu, oh iya saya nanti mengetahui jumlah laki perempuan, terus saya nanti dapat nilai bab antroposfer KD-nya berapa nilainya minimal gitu kan. Begitu sebenarnya. Kalau ada anak malas ya tetap aja yang ya, anak gimana aja, tergantung motivasi belajar kita kira-kira. Lalu sistem penilaian seperti apa yang Bapak terapkan di MAN 6 Jakarta ini? Nilainya sama sih, secara umum kan nilainya ada 3 kan, kognitif ya, psikomotor sama afektif ya. Kognitif tuh kayak ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, itu kognitif namanya. Tugas-tugas yang diskusi tapi yang mengembangkan wawasan dan pengetahuan bidang itu atau bahasannya, itu kognitif. Kalau psikomotor berarti bagaimana dia bisa mencontohkan atau membuat sejenisnya, atau seperti tadi ke RT RW, jalan, mendapatkan data, itu psikomotor kan. Tugas-tugas yang dikerjakan dapat nilai. Atau kalau afektif yang sikap, kalau sikap kan tepat waktu ya, datang tepat waktu, nggak berisik di kelas kan, ngikutin pelajaran, misalnya nggak bikin masalah di kelas kan efektif. A 3 ada dasarnya. Jadi nggak ada nilai lain kalau di sistem kurikulum 2013 ya 3 itu. Dia rapot target penilaiannya hanya 3, kognitif, psikomotor dan afektif, geografi. Lalu Pak, ada nggak Pak perubahan dalam proses pembelajaran saat pandemi selama Bapak mengajar?
Pandemi susah karena kan nggak tahu anaknya, nggak kenal. Kayak ada anak kelas 2 tahun ya akhirnya nggak kenal anaknya, nggak kenal wajahnya. Belajar kan nggak Oh, jadi nggak ini juga tahu. membawa perubahan gitu ya Pak dalam Mungkin pelajaran. perubahan iya. dalam sistem belajar, tapi kalau kualitas nggak tahu. Coba aja ngerasain tentang pandemi. Iya. Ulangan harian, Iya. ya kan ulangan harian nggak lihat dia ngapain. Kita iya betul Pak. Sarananya nggak, kalau misal sarananya udah ada, gurunya punya aplikasi ngerjain sambil yang pakai kamera itu ya, kamera langsung. Iya. Ngerjain liatin kan gurunya. Tapi kan nggak semua guru punya. Iya. Jadi ngerjain aja. Kalau yang bagus kan ada kameranya, kita ngerjain gurunya mantau kan, itu kan langsung tuh live. Tapi itu mungkin teknologi yang belum dibiasakan, jadi kita nggak tahu ngerjainnya berjujur atau tidak. Ya itu yang pertanyaan yang sering dipikirin ya, kok nilainya bagus-bagus kan jadinya. Padahal kalau di live di tatap muka belum tentu ya kan. Ya, terus Mudah. tadi ini Pak, kan seperti yang Bapak bilang ya, geografi itu multi, ilmunya luas sih ya Pak. Nah terus kan banyak, mungkin ada praktek-praktek gitu ya Pak. Nah itu suka duka ya Bapak sebagai seorang guru geografi itu gimana Pak? Ya, geografi ya kan nggak semua anak, sekali lagi nggak semuanya bisa ikutin ya. Ada yang lama, ada yang cepat juga. Dan geografi kan cenderung sosial sih ya jatuhnya, karena ilmu sosial. Ya, memang pada dasarnya IPS ya. Jadi praktek-prakteknya nggak begitu diutamakan. Tapi kalau di kampus kan harusnya ke alam, ke hutan, ke pantai kan gitu kan. Kalau geografi, kalau di geografi SMA kan sosial. Ya, yang tidak kayak fisika ada labnya. Geografi kan nggak ada labnya. Ini kalau ada labnya harusnya bikin peta. Kebetulan di kami ada labnya Pak. Nah, Iya. gitu. Jadi tujuan pembelajarannya tidak sama dengan yang di kampus. Sosial banyak kan. Sebelumnya Ibu bisa perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Widawati Iskandar. Sekarang ini mengajar geografi kelas 10 dan kelas 12. Nah, Ibu sudah berapa lama mengajar di Manem ini, Bu? Di Manam dari tahun 2010, berarti kurang lebih 11 tahun ya. Iya, lama ya, Pak ya. Iya, cukup lama Bu. Selanjutnya metode belajar apa yang sering Ibu gunakan dalam pembelajaran di sekolah Manem ini? Sebelum atau pada saat pandemi. Dua-duanya Bu, dalam sehari-hari Ibu mengajar bagaimana sebelum dan sesudah pandemi gitu mungkin. Oh ya, kalau pandemi kan berarti PJJ ya. Iya. Tentunya harus bervariasi, karena kalau cuma penugasan aja siswanya bosan. Begitu juga kalau kita kita kan gunakan Zoom juga ya. Kalau Zoomnya juga cuma diskusi atau presentasi, ya maksudnya diskusi presentasi ya, itu juga akan membuat siswa bosan. Jadi memang harus bervariasi gitu. Seperti kalau sekarang ini banyak ada wall gitu kan, banyak tuh model-model pembelajarannya seperti game-game gitu ya. Jadi juga ya itu kalau buat saya sih, bukan buat saya aja sebenarnya ya, siswa juga menarik gitu dari tampilan dari word-word itu. Kemudian penunjang pembelajaran geografi seperti apa yang ada di Manam ini? Penunjangnya peta, global, lingkungan ya. Di Manam ini lingkungan sangat mendukung. Kalau saya bilang terbuka baik di Cibubur maupun di Dukuh gitu. Jadi kita juga kalau mau melihat langsung misalnya kayak kali atau sungai itu bisa langsung ke tempatnya gitu kan. Mudah dijangkau gitu. Ada di sekitar kita gitu. Lalu Bu, ada pembiasaan positif apa saja yang diterapkan di kelas seperti tadarus kah atau gimana? Ya, di Manam kebetulan ada pembiasaan pagi
pagi itu tadarus sama sholat duha Sebelum belajar ya Bu. sebelum belajar. Kemudian juga kan kita pulang itu asar ya, misalnya sebelum pulang kita sholat asar dulu, begitu juga pada saat zuhur kita sholat jamaah. Jadi itu dilakukannya secara bersama-sama ya Bu, bukan di kelas kan berarti? Iya. Iya. Di masjid. Pengaruhi keefektifan proses belajar mengajar ya Bu ya, terhadap pembelajaran PJJ ini. Bukan keefektifan, tapi kalau menurut saya kurang menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab. Mereka kalau punya tanggung jawab yang besar, walaupun mereka nggak bisa, tentunya mereka nggak akan berusaha mencari, gitu kan? Begitu juga kalau mereka punya tanggung jawab, sampai sejauh mana sih pemahaman saya, pengertian saya pada soal tersebut gitu. Mereka tentunya nggak akan mencari tahu yang benar kayak gimana ya, usaha banget itu enggak. Dan tentunya sebelumnya mereka juga ini dong mempersiapkan diri kan. Iya, benar. Nah terus untuk selanjutnya pesan yang ada pesan yang nih buat kita nih, insya Allah sebagai calon guru geografi untuk yang Ibu sampaikan gitu. Pesannya jangan pernah merasa lelah untuk membaca, untuk memperkaya diri gitu ya. Memperkaya diri itu bukan berarti mencari hal materi, tetapi di sini pengetahuan. Caranya banyak ya, bukan cuma baca buku, tapi juga dari ngobrol, atau misalnya dari melihat, itu juga bisa.